Tuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Udah jangan lama-lama ntar kelanu lagi. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Karena ini kalian kan mau ngaji, pengajian Bapak ya malam Kamis. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa nauzuan ila ruh Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila ruh Mbah Syem As'ari Jombang wa ila ruh Mbah Hasan Ginggong wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan wa ila ruh Mbah Dula Salam Hajin wa ila ruh Mbah Sal Mahfud Kajin wa ila ruh Mbah Imun Zubir Sarang wa ila ruh Abu Yadim Yati Banten wa ila ruh Mbah Arwani Kudus wa ila ruh Mbah Abah Anom Tasikmalaya wa jami'i masyayikhina khusus kepada siapa kemarin Kang Ayib Cirebon nafa'anallahu bi'alumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang halaman 80 tapi paling bawah itu ya. Wa hadhil adawatu dan bermula ini perabot-perabot yaitu in man apa kemarin lam ya yang satu in ya in lam in man idan dan seterusnya itu wa hadhil adawatu dan bermula ini perabot-perabot al ihda asyrata yang 11 al ihda asyrata yang ada 11 al jazimatu sifatnya hadhil adawat yang menjazmkan lil fi'laini terhadap dua fi'il, yaitu fi'il mudhari' yang pertama nanti namanya fi'il syarat dan fi'il mudhari' yang kedua namanya fi'il jawab. Kulluha ya semuanya hadhil adawat asma'u itu isim, itu semuanya isim asma'u. Jadi in ya man ma ayun dan seterusnya itu semuanya huruf isim illa hatta mahma sampai mahma sekalipun itu isim illa in kecuali in. Nah itu yang dikecualikan illa in kecuali in wa izma dan izma fa innahuma maka sesungguhnya in dan izma harfani itu dua huruf. Kalau in
sama idma dua-duanya huruf. Al awalu bermula yang pertama apa? In, kan gitu kan? Bittifakin itu dengan kesepakatan ulama. Nah itu loh, sampai sedalam itu kalau kitab syarah itu. Kalau in disebut huruf itu disepakati oleh ulama. Oh gitu. Ya kan ada 11 kemarin itu halaman 79 ya. Kan mulai kemarin dalam in, terus ma, man, ayun, mata, ayana, kan itu kemarin kan. Nah salah satu dari 12 itu ada in dan idma. Nah kalau in disebut huruf itu bittifakin, ittifaq ya, ittifaqil ulama. Nah, disepakati in itu huruf itu disepakati ulama. Tapi kalau idma itu disebut huruf tapi alal asoh. Maksudnya asoh itu apa? Qaul atau pendapat yang paling sahih. Pembandingnya kalau ada asoh itu berarti sahih. Nah kalau sahih itu di bawah asoh. Kalau pendapat yang paling asoh idma itu huruf. Wasani dan bermula yang kedua yaitu idma alal asohi itu atas kaul yang paling sahih. Wa idza kana dan ketika ada, wa idza kana dan ketika ada apa ma perabot. Dia duduk jangan berisik. Jangan berisik si Paidin. Ada huma yang selain in dan idma, ada itu isman berupa isim, fala buddha maka harus. Ya ini yang agak sulit ya, kalian kudu paham ini. Karena selain in dan idma itu huruf isim, maka fala buddha maka tidak boleh tidak lahu bagi ma adahuma mim mahallin dari posisi mahal, minal i'rabi dari i'rab. Udah nanti sekalian deh. Iman nasbu ada kalanya itu i'rab nasab, awir raf'u atau itu i'rab rafa. Nah, kalian baca iman nasbu boleh, iman nasbi juga boleh. Kalau iman nasbi bayan dari minal i'rab gitu loh. Li'anna asma asyarti, karena sesungguhnya ini alasannya ya supaya diperhatikan betul. Li'anna asma asyarti, karena sesungguhnya isim syarat. Nah, jadi ada isim syarat. Man itu isim syarat, ayun itu isim syarat, ma'mulatun itu yang diamalkan li fi'li syarti terhadap fi'il syarat, aulil ibtidai atau karena ibtida amil yang permulaan, la ghairu tidak lainnya ibtida. Karena ini biar kalian tahu fungsinya, fama kana minha isma zamanin, ma-nya adalah fa fasihah. Karena yang selain in dan idma itu harus ada mahal i'rab, dan i'rabnya tadi ada nasab atau rofa, maka fama bermula perabot karena yang ada apa ma, ada itu minha dari hadhil adawat, ada itu isma zamanin berupa isim zaman, au makanin atau isim makan, fahuwa maka bermula makana minha fi mahalli nasbin itu dalam mahal nasab, ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf. Lah kalau sebagai dzaraf kemudian yang menasabkan sebagai dzaraf siapa? Bi fi'li syarti, dengan fi'il syarat. Ini yang harus kalian garis bawahi. Kemarin kalian waktu belajar jurumiyah atau belajar
mutamimah matan itu belum mendetail seperti ini ya. Nah, sekarang udah masuk ke wilayah serius, harus dikuasai dalam arti gitu. Wa makana ghaira dzalika fahuwa fi mahalli raf'in bil ibtida. Wa ma dan bermula amil karena yang ada apa ma ada itu ghaira dzalika selain itu isim zaman atau makan. Fahuwa maka bermula makana ghaira dzalik fi mahalli raf'in itu di mahal rafa. Bil ibtidai dengan amil ibtida. Ingkana disebut apa di mahal rafa bil ibtida juga masih ada embel-embel lagi. Ingkana jika ada apa ma ada itu fi'l syarti itu berupa fi'il syarat. Ghairu muta'addin yang tidak muta'addi. Pokoknya hati-hati ini jelimet ini. Nahwu mayyakum akum ma'ahu. Man barang siapa yakum yang berdiri siapa man akum maka berdiri siapa saya ma'ahu beserta man. Wa illa nah itu asalnya wa in la itu ya. Kan simpel itu cuman wa illa. Awas jangan diartikan wa illa dan kecuali, salah lagi aja. Ini itu singkatan dari in la, begitu loh. Cuman ya gaya bahasa Arab, gaya bahasa kitab sebagian seperti itu, gitu loh. Wa illa dan jika tidak fi mahalli raf'in bil ibtida, fa jawabnya masih ditafsil. Fa in waqa'a, tuh jelimet lagi. Jawabnya in itu ditafsil. Fa in waqa'a maka jika terjatuh alaihi atas ma apa ibtidak ya nahu man tadrib adrib man barang siapa tadrib yang memukul siapa kamu adrib maka memukul siapa saya. Siapa yang kamu pukul akan saya pukul. Contoh, ntar lu praktekin beneran lagi. Lu mukul siapa? Ayo kita pukul bareng-bareng. Begitu lagi bukan. Ini mah contoh. Sama dengan mata akul. Apa yang kamu makan saya makan. Makan Ibrahim aja yang gemukan dikit. Mau? Udah habis dia. Nah itu kan. Au ala dhamirihi atau atas dhamirnya ma. Au muta'alliqihi, awas. Au muta di arti ane yang benar. Au muta'alliqihi atau yang di ta'alluqi dhamir. Nahwu man ra'aituhu man ra'aitahu au akhahu fa akrimhu. Man barang siapa ra'aita yang melihat siapa kamu hu pada man au akhahu atau saudara laki-lakinya man, jawabnya man ra'aitahu fa akrimhu maka hormatilah siapa yang kamu lihat atau mungkin saudaranya, hormati. Oh jangan songong, hormat, muliakan. Kalau dia datang suguin, kasih kopi, kasih makan. Loh jangan pelit. Kalau mau tamu takzim, mau tamunya kaya kayak mau tamunya miskin kayak, ngerti? Justru kalau tamunya miskin itu harus benar-benar kita menghormatin. Jangan tamunya kaya, segala macam dikeluarin. Ya enggak, bilang tamunya miskin disambutnya ala kadarnya. Salah. Kalau orang kaya yang datang kan orang kaya udah biasa makan enak. Kasih makanan yang kurang enak. Enggak, bikinin urap daun nangka. Daun nangka kan orang kaya jarang. Emang bandot lu pikir gitu lagi. Lah iya kan? Fahuwa maka bermula ma fi mahallin nasbin itu di dalam mahal nasab. Wa yajuzu dan boleh fil mithali dalam contoh tadi apa ar-raf'u membaca rafa aidun kali juga. Maksudnya membaca rafa itu mahal rafa ya. Alal ibtidai atas sebagai mubtada. Waqad afhama dan betul-betul telah memberi pemahaman apa kalamuhu kalamnya musannif memberi pemahaman annal jazma pada sesungguhnya membaca jazm bihaisu
dengan haisu. Wa id dan id mahsusun itu dikhususkan biktironima dengan biktironima dengan membarenginya sesuatu bihima dengan haisu dan id kamal lufidho sebagaimana dilafatkan apabi dengan ma. Wa amma ghairuhuma dan adapun bermula selain haitsu dan id fahuwa maka bermula ma kismani itu ada dua bagian. Kismun yaitu satu bagian la yalhaquhu ma itu tidak menjumpai hu pada kismun apa mamma. Wa huwa dan bermula kismun man wa mahma itu man dan mahma. Wama dan ma, wa anna dan anna. Wa yajuzu wa kismun dan bermula bagian yang lainnya. Yajuzu itu boleh fi di dalam kismun apa al-amroni dua perkara yaitu rofa dan nasab. Kok rofa dan nasab? Kismun la yalhaquhu ma gitu loh. Wahwa dan bermula kismun al-baqi itu selebihnya. Udah titik. Begini maksudnya diperhatikan. Tadi kan dinyatakan in sama idma ya nih. Udah ini dua. Itu kan dinyatakan sebagai huruf udah pasti. Selebihnya kan ada 11 kemarin. Ingat. Berarti yang 9 kan berarti ada man, ma, ayun, mata, ayana, haitsuma, kaifama. Ayun udah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anna. Mana ada aina sih huruf jazm? Ada emang. Anna, apalagi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaifama, haitsuma. Id. Kok id? Ya. Haitsuma. Haitsuma udah. Ada itu. Selebihnya ini kan berarti isim itu loh maksudnya. Paham ini? Nah, kalau dia isim ya namanya isim itu kan mu'rab. Nah, paling tidak ini di mahal apa? Oh gitu loh. Paham nggak? Wih, nyambung nih. Ini yang harus dipahami dulu. Kalau in sama idma udah jelas huruf. Kalau huruf ya mabni. Selebihnya itu kan isim. Kalau isim itu mahalnya di mahal apa? Ada dua pilihan. Pertama di mahal nasab. Kalau dia berupa dzaraf zaman atau dzaraf makan, kan gitu. Umpamanya ayyan tajlis ajlis. Gitu loh. Atau ayya makanin. Gitu aja deh biar lebih ayam makanin gitu biar enak ngartiinnya. Nah ini loh ayu mudhof makanin kan mudhof yang menjadi fokus kan ayah itu di mahal nasab sebagai dzaraf. Jelas? Itu kalau berupa dzaraf zaman atau dzaraf makan. Ini jelas nih. Nah kalau bukan dzaraf zaman atau dzaraf makan, nah itu boleh rofa. Boleh nasab. Nah kalau rofa sebagai apa? Sebagai mubtada. Kalau nasab itu yang tadi yang paling bawah fi mahali nasbin ala dzarfiyah. Di mahal nasab sebagai dzaraf. Bisa jadi. Umpamanya man yakum akum ma'ahu.
Kan gitu. Nah, tadi kan boleh dua. Man bermula siapapun orang, yakum yang berdiri siapa man. Lo ini loh man. Artinya dia di mahal rofa sebagai mubtada. Bisa dipahami kan? Nah, ini yang kudu dipertegas gitu loh. Oke. Biar nyambung. Oke, kalau memang begitu kita lanjut. Wa yusamma al-fi'lul awwalu minal fi'laini. Wa yusamma dan diberi nama apa al-fi'lul awwalu fi'il yang pertama. Minal fi'laini dari dua fi'il mudhari' maksudnya. Al-majzumaini yang dijazmkan keduanya bi ihda hadhil adawati dengan salah satu ini perabot yaitu in, idma dan seterusnya. Diberi nama syarton pada fi'il syarat. Fi'il pertama yang dibaca jazm oleh perabot in dan seterusnya namanya disebut fi'il syarat. Nah, ini kan langsung dipahami aja ya. Li ta'liqil hukmi karena menggantungkan hukum alaihi atas fi'il awal. Wala yakunu dan tidak boleh ada apa fi'il awal, tidak ada itu madhiyal makna berupa madhi maknanya. Nah, fi'il pertama yang dibaca jazm oleh in dan seterusnya namanya fi'il syarat karena menggantungkan hukum atasnya. Contohnya ini aja lah, man yakum. Yakum ini loh fi'il pertama yang dibaca jazm. Itu namanya disebut fi'il syarat. Lalu kenapa disebut fi'il syarat? Karena menggantungkan hukum atas ini. Man yakum baru akum ma'ahum. Nah, ini jawab. Barang siapa yang berdiri, berdirinya ini kan menggantungkan hukum. Baru dijawab akum ma'ahum. Memang kalau orang berdiri kenapa? Akum. Maka saya berdiri ma'ahu beserta man. Lah, fi'il pertama yaitu yakum disebut fi'il syarat, alasannya adalah karena menggantungkan hukum atasnya. Hukum nanti ketentuannya akum mau itu loh digantungkan di sini. Oh, wasani, nah itu. Belum ya. Li'annahu karena sungguhnya fi'il awal mafrudun itu yang ditentukan. Apa husuluhu hasilnya makna fil mustaqbali di dalam zaman mustakbal. Fayamtani'u maka tercegah apa mudhihi masa lampaunya makna. Falatakulu maka tidak boleh berkata memberi contoh. Tidak boleh berkata dalam rangka memberi contoh siapa kamu. Ingkoma zaidun amsi, enggak boleh. Ingkoma jika berdiri siapa zaidun amsi, enggak boleh. Karena kalau ingkoma zaidun amsi, ya, ini saya tulis, perhatikan. Ingkoma zaidun ada kata-kata amsi. Amsi itu kan maknanya kapan? Kemarin. Kemarin itu zaman udah terjadi apa belum? Udah lampau, enggak boleh. Karena apa? Karena ini adalah kaitannya menggantungkan hukum kepada jawab. Lah kalau ini terjadi pada zaman lampau, ya nggak bisa dong. Orang menggantungkan hukum namanya menggantungkan itu kan sebelumnya. Ya seperti ini. Siapa yang berdiri saya akan berdiri besertanya. Kan gitu. Nah, ini benar. Nah, kalau ini nggak boleh, nggak mengikuti syarat. Wa amma qauluhu ta'ala dan adapun bermula firman Allah Ta'ala in kunta qultahu faqad alimtah. Kok dalam ayat ada? Nah, itu in kunta jika ada siapa kamu, kulta itu berkata siapa kamu hu pada ucapan, faqad alimtah maka betul-betul telah mengetahui siapa kamu hu pada ucapan. Jawabnya amma fal makna maka bermula maknanya firman Allah itu in tabayyana
Anna kunta kultahu inta bayana, jika nampak apa anna apa ini surat apa nih, coba saya lihat di inta bayana. Kok mana itu? Udah nyampe jauh ya. In kuntu makanya ani in kuntu qultu faqad alimtah. Al-Maidah 116. In kuntu bukan in kunta. In kuntu jika ada, Al-Maidah 116 ya. In kuntu jika ada siapa saya, qultu itu berkata siapa saya pada ucapan faqad alimtah. Maknanya intabayyana, jika nampak apa anni, sesungguhnya saya itu kuntu ada siapa saya qultuhu. Nah, adapun firman Allah itu maka ditafsiri dengan lafaz in kunta intabayyana. Nah, gitu loh maksudnya. Wa yusama, dan diberi nama apa atsani, fi'il yang kedua minhuma dari fi'la ini diberi nama jawaban pada nama jawab. Litarattu bihi, karena berurutannya tsani alal awali, atas fi'il yang pertama. Tarattu bal jawab, pada berurutannya jawab alas su'ali, atas pertanyaan. Wa jazaan, dan pada nama jaza. Jaza itu balasan atau timpalan. Li'anna madmunahu, karena sungguhnya makna asalnya madmun itu sesuatu yang dikandung, dalam arti li'anna madmunahu, karena sungguhnya kandungannya, gitu aja lah. Kandungannya jaza, kandungannya tsani, jazaan itu sebagai timpalan limadmunil awali, terhadap kandungan fi'il yang pertama. Wahwa, dan bermula tsani kasarti, itu seperti fi'il syarat atau jaza. Kasarti itu seperti syarat. La yakunu, yang tidak ada apa jaza. Madhiyal makna, itu yang madhi maknanya, yang lampau maknanya. Li'anna khusulahu, karena sungguhnya hasilnya jaza atau jawab atau tsani sama aja, mu'allakun, itu digantungkan ala khusulis syarti, atas hasilnya syarat, fil mustakbali, dalam zaman mustakbal. Wayam tani'u, dan tercegah apa ta'likul hasil, menggantungkan sesuatu yang hasil, ats-tsabiti, yang tetap, ala khusulima, atas hasilnya perkara, yahsulu, yang hasil apa ma, fil mustakbali, di dalam zaman mustakbal. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman Allah Ta'ala, in kana qamisuhu qudda min kubulin fasodaqat, di dalam surat Yusuf. In kana, jika ada apa qamisuhu, bajunya Nabi Yusuf, qudda itu sobek, min kubulin, dari depan. Jawabnya in, nah itu loh, kana itu kan fi'il madhi kan. Nah, kok dalam ayat ada fasodaqat, maka benar siapa Zulaikha, kan panjang itu ayatnya. Wa in kana qamisu qudda min duburing fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kok Nabi Yusuf bajunya robek dari depan, maka Nabi Yusuf bohong, Zulaikha yang benar, kan gitu. Nah, kalau bajunya Nabi Yusuf yang robek itu belakang, maka Nabi Yusuf benar, yang bohong adalah Zulaikha. Zulaikha itu ngerayu Nabi Yusuf. Kalau namanya orang rayu, Nabi Yusuf lari, namanya orang lari kan dikejar kan, bajunya robek depan apa belakang? Belakang. Kalau yang seneng ke Zulaikha Nabi Yusuf, Zulaikha pasti nolak. Kalau nolak berarti kan di depan Nabi Yusuf, yang robek bajunya mana?
depan. Nah itu yang menjadi saksi itu adalah bayi yang masih orok, bayi yang belum bisa ngomong tapi bisa ngomong. Nah itu dalam, lu baca surat Yusuf lah, wasaida syahidum min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fa apa tadi, fa sadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisu qudda min duburin fa sadaqa wa hiya minal kadzibin. Nah, itu surat Yusuf. Tapi ternyata yang robek adalah bajunya Nabi Yusuf yang belakang, artinya yang bohong itu Zulaikha. Loh gitu. Kan rumus itu, kan ada beberapa bayi yang bisa ngomong. Salah satunya adalah saksi Nabi Yusuf. Yang kedua adalah saksi Jurej. Yang ketiga adalah Nabi Isa itu sendiri. Masih bayi. Wa ausoni rabbi bisolati waz zakati ma dumtu hayya. Bukalah dalam surah Maryam. Nah, kan ada itu. Nah itu yang dimaksud. Oke. Fal makna, maka bermula maknanya in kana qamisu qudda min kubulin. In sabata, jika tetap apa dzalika itu semua, faqad sabata, maka sungguh betul-betul tetap apa sidquha, jujurnya Zulaikha. Udah titik, intinya begini. Fi'il yang pertama nih itu namanya fi'il syarat. Yang kedua yaitu akum, itu namanya jawab. Oh gitu loh. Nah, dua-duanya itu adalah berupa mustakbal maknanya. Enggak boleh madhiyal makna, yaitu berupa fi'il, atau maksudnya bukan fi'il madhi loh ya, zaman madhi. Itu yang dimaksud. Bisa dipahami? Ya, berhubung kalian kan pada mau ngaji nih. Ya. Ini saya besok kalau jadi mau berangkat. Nih, mana tadi duit recen lah. Sini. Udah, Di, kalau aja Di. Ini Di. Rekam kalian. Mana? Anak cowok maju satu. Duit recehan. Satu. Kamu taruh di sini. Receh buat duit. Ini anak cowok biar adil aja udah. Dua. Tuh, doain ini. Ya. Siapa tadi yang anu? Koin NU. Nah iya kan? Udah pokoknya ya ntar habis tadi ini. Oh anu udah dah lama amat. Udah tangan dua dah. Ini yang anu duit luar ini. Ya tuh. Nur mana Nur? Ah, tuh. Awasin. Ntar dulu. Cepet ini. Udah, pokoknya udah anak cowok, udah, tuh anak cewek, udah besok mau saya tinggal ya. Ini masih ada nih, udah tuh, buat beli sayur dapat banyak, lah iya kan? Ya udah, berhubung ini kalian pada mau apa namanya, mau ngaji ya, ngaji bapak. Ya, tapi besok insya Allah masih ngaji. Saya belum berangkat. Insya Allah berangkatnya ya malam kalau nggak Jumat, Sabtu gitu. Ya, karena mau ngaji ngalor kalian gabung ke bapak-bapak. Kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.